teman-teman seperti biasa, tapi nggak apa-apa, tidak menghalangi kita untuk mengikuti kelas Gadis Academy kali ini. Aku mau menjelaskan lagi, sekali lagi aja apa itu kelas Gadis Academy buat teman-teman semua di sini yang baru bergabung lagi dengan aku, Leonie Siombing, pemimpin redaksi dan komunitas Gadis di Gadis Academy Batch 2021. Oke, Gadis Academy adalah sebuah platform movement yang diinisiasi oleh Gadis untuk menciptakan sebuah generasi positif yang inspiratif, pastinya bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan percaya diri ya. That's why sesuai dengan tema Gadis Sampul tahun ini, karena Gadis Academy bisa dibilang sebagai road to Gadis Sampul ya teman-teman. Sesuai dengan tema Gadis Sampul 2021 kali ini, Girl with Purpose, Gadis Academy akan hadir dengan puluhan kelas via webinar dan IG Live yang akan mendorong kalian semua untuk memiliki purpose atau tujuan baik untuk diri kalian sendiri, untuk sekitar kalian, untuk orang-orang terdekat kalian, atau bahkan masa depan kalian yang lebih baik. Dan melalui kelas Gadis Academy kali ini, kami berharap para generasi muda ini juga dapat terus mengembangkan purpose kalian untuk memberikan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya, oke? Dan terkait dengan tema besar tersebut, hari ini kita akan ngobrol sesuai dengan topik kita hari ini ya, You Are Your Own Brand. Ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua teman-teman seputar pentingnya personal branding pada diri sendiri, of course. Dan terlebih di era digital seperti ini, kita juga harus tahu nih gimana cara mengemas diri untuk bisa dilihat ke publik atau orang lain ya teman-teman, baik itu di sosmed ataupun di kehidupan nyata. Oke, dan kelas ini tuh semoga bisa mendorong kalian semua untuk bisa lebih percaya diri, mengetahui apa ciri khas dan keunikan kalian tanpa mengubah apapun dalam diri kalian ya teman-teman. Dan bagaimana trik menunjukkan karakter kalian ke banyak orang dengan cara yang positif pastinya. That's why dua narasumber kita yaitu Kak Jehian dan Carmela di sininya nanti akan ngobrol bareng dengan kita semua soal topik kita yaitu You Are Your Own Brand ini ya. Dan aku akan langsung aja share modul kita untuk hari ini. Kurang lebih ada 5 modul. Yang pertama adalah pentingnya personal branding. Kemudian ada cara membangun personal branding, cara menginspirasi dan inspirasi, mengenal fungsi dan peran media sosial bagi public figure, dan terakhir tips menjaga profesionalitas dalam karir. Dan terakhir aku juga mau mengingatkan teman-teman untuk mengikuti Gadis Academy Mini Challenge, yaitu dengan men-share semua aktivitas atau isi yang ada di dalam Gadis Academy kali ini ya teman-teman ke social media kalian, share the positivity about this class. Kemudian kalian bisa share itu ke semua platform sosial media. Yang utama bisa kalian share di Instagram, bisa di IG Feed, IG Reels, IG Story, ataupun IG TV dan juga TikTok kalian. Bisa juga dengan nge-tag dan mention @gadismax, @jehianps, @carmelavdkruk. Oke, dengan hashtag Gadis Academy Mini Challenge, hashtag Gadis Academy 2021, dan hashtag Go With Purpose. Oke, kalau gitu aku akan langsung coba connect. Semoga tidak mati lagi ya. Aku akan langsung connect ke narasumber kita. Semoga bisa langsung terhubung dan lagi IG live-nya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Supaya kita bisa langsung ngobrol. Hai Carmela. Oke. Hai. Carmela, ini aku nggak bisa ngilangin image-nya. Carmela sebentar, keluar dulu sebentar, nanti kita balik lagi ya. Oke. Oke, wait ya. Yes. Oke. Sebentar ya teman-teman. Aku akan menghilangkan dulu image-nya. Ini dia, apa namanya, tips and trick ya teman-teman. Kalau nanti mau IG live, kalau mau berdua, jangan share image lagi ya. Karena jadinya seperti itu. Oke, kita coba terhubung lagi dengan Carmela. Nanti baru aku akan undang Bang Ian ke sini ya. Ditunggu ya. Puji Tuhan. Hey. Hai Carmela, apa kabar? Baik, apa kabar Kak Leonie? Baik banget dong. Aku akan undang Kak Ian dulu ke sini ya, biar kita langsung bertiga. Oke? Kita coba ya. Semoga bisa. Jadi kita bisa langsung ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Dengan Carmel di sini dan juga nanti dengan Bang Ian ya. Selamat sore. Puji Tuhan lagi. Selamat sore. Aduh, ini memang agak tricky soalnya nih Kak Ian dan Carmel akhir-akhir ini Instagram ya. Hai, apa kabar? Kak Ian apa kabar? Kabar baik. Baik Hai. ya. Carmel juga. Carmel mau nyapa Bang Ian dulu di sebelah. Hai, Carmel. Salam kenal.
Aduh, Oke. jadi dak-dakan nih aku nih. Semuanya pada ngomong. Alah, bukan. Aduh, Biasa gimana aja nih? loh. Oke. Deg-degan loh, Bang Ian, teman-teman di sini ya. Oke, sebelum aku memulai pertanyaan-pertanyaan nih ya, karena kan kemarin tuh kita udah buka link survei, jadi udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan ternyata kan fansnya Bang Ian dan fansnya Karmel luar biasa ya, banyak sekali ya, jutaan miliar lah yang masuk ke kita pertanyaan. Udah kita kurasi, banyak banget pertanyaannya soalnya udah kita kurasi. Jadi aku mau disclaimer dulu nih ke teman-teman semua yang nonton di sini ya. Buat teman-teman semua yang di sini, kalau kalian lihat kita berbagi screen ya, teman-teman di sini ada 3. Di sini ada Kak Ian dan Karmel ada di bawah, posisi aku ada di atas karena gadis itu host dari IG Live kali ini ya teman-teman. Jadi nanti jangan komen, kok Bang Ian ada di bawah nih, Karmel juga ada di bawah gitu. Karena gadis tuh hostnya, jadi kita ada di atas gitu ya. Dan berhubungan dengan komen-komen, mungkin Bang Ian dan Karmel di sini akan tertutup sedikit dengan komentar-komentar kalian. It's okay teman-teman, mereka masih bisa membaca komentar kalian. Dan oleh karena itu, please do not share any hate speech, hate comments, negative comments, apapun yang berhubungan dengan seksualitas, sara, agama, atau yang menyinggung pihak-pihak tertentu ya teman-teman. Kita mau kelas Gadis Academy kali ini berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir ya. Sehingga kalian nanti juga bisa share experience kalian di Gadis Academy Mini Challenge nanti setelah Gadis Academy ini berakhir ya. Dan dilarang keluar masuk IG Live kalau bisa, supaya kalian bisa mendapatkan ilmu yang penuh dari awal sampai akhirnya nanti. Oke, kalau gitu aku akan langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Oke, mantap? Oke. Ya. Ini ada pertanyaan pertama nih dari Bandung. Siap-siap kita ya. Dari Bandung, 15 tahun, namanya Kirana. Ini yang bertanya umurnya juga lucu-lucu, 15, 17, 18 gitu nanti ya. 15 tahun, Kirana di Bandung. Kirana bertanya ini nih, ke Kak Jehan dan ke Kak Karmela katanya. Kan di tengah pandemi sekarang nih kita tuh kan sibuk, kalian kan pasti sibuk banget juga ya. Meskipun lagi pandemi, meskipun PPKM segala macam. Pandemi ini kira-kira tuh bikin kalian jadi kurang produktif nggak? Atau justru malah lebih produktif dari sebelumnya, sebelum pandemi? Dan ada nggak sih tips supaya bisa tetap produktif meskipun di rumah aja? Mau siapa duluan? Kak Ian aja yang dulu. lebih tua dulu apa yang Aku dulu. Waduh, yang lebih tua yang mana nih? Aku yang lebih tua. Oke, silakan Kak Ian. Boleh dari aku dulu. Yes. Oh ya, halo teman-teman semua. Basically yang baru pertama kali yang lihat muka, nggak tahu om di sini. Waduh, jangan om deh. Muka kakak di sini. Masih muda loh teman-teman Bang Ian ini ya, terus. Iya, my name is Jehian. Jadi pekerjaanku adalah seorang talent manager. Talent manager itu jadi manajer buat influencer gitu. Nah, karena kerjaanku itu revolves around social media, kayak kan anak-anak yang aku handle tuh mereka ada yang YouTuber, ada yang TikToker dan lain-lain. Jadi justru ketika pandemi ini strikes, kan orang-orang jadi pada ngeliatin HP, ya kan, screen time-nya pada naik. Malah jadi bisa dibilang pekerjaannya semakin sibuk gitu. I don't know, kita bisa translate itu jadi makin produktif ya artinya. Tapi in the nutshell, emang kerjaannya makin banyak karena brand juga banyak yang ubah kan. Kalau misalnya brand dulu pakai billboard, sekarang nggak ada yang keluar rumah. Jadi mereka ubah jadi YouTube ads, IG ads, dan lain-lain. Dan itu yang berhubungan sama influencer, pasti kerjaannya jadi naik. Kayak begitu. Yeah. Kalau aku gitu sih, jadi makin produktif. Nah, kalau misalnya tipsnya, dari yang aku lihat juga, bahwa when the changes is happening, jadi waktu kita masuk ke pandemic era ini, banyak banget orang-orang, dan itu juga termasuk industri, pemain-pemain industri itu, mereka juga explore ke hal-hal baru. Dan itu yang juga harus kita lakukan. Jadi aku ngeliatnya itu, let's say kayak, dulu di awal waktu pandemi ini muncul, karena nggak bisa rapat langsung, orang-orang pakai Zoom atau misalnya kayak pakai IG Live kayak gini untuk ngobrol. Nah bahkan sekarang tuh waktu pandemi udah masih kayak kita di tahun 2020, 2021 itu banyak platform-platform baru yang bermunculan, yang berusaha untuk kayak ibaratnya how to manage the new normal era itu, mereka bikin sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang dari rumah masing-masing. Nah hal-hal seperti itu yang kita itu sebagai orang-orang yang emang juga jadi nggak bisa keluar rumah karena kita lagi pandemi, kita harus lebih open to the opportunities itu. Kita coba-coba hal baru, mungkin kayak nyoba-nyoba hal-hal yang sebelumnya gak pernah kita lakukan ketika kita di rumah terus, tapi sekarang kita dipaksa untuk di rumah, kita jadi malah ada beberapa opportunities yang bisa kita ambil. Kalau aku gitu sih. Oke, siap.
Kalau dari kalian sendiri ada nggak hal-hal yang sebelumnya nggak pernah dilakuin tapi sekarang karena saking lebih produktifnya you have time for that? Oke. Basically sih sebenarnya my company itu dari sebelum pandemi itu kita emang udah WFH semua. Jadi kita work from home semua, dan ya karena kan talent-talentku banyak di luar negeri. Yes. Nah, justru ketika pandemi ini, ketika orang-orang mungkin berusaha kayak, aduh gimana nih rasanya WFH dan lain-lain, actually all my employees itu udah biasa sama WFH. Nah, gimana sekarang kita justru cari cara to automate everything yang sifat itu malah lebih kayak, oke, kita udah biasa WFH. Sekarang ketika orang-orang yang nggak terbiasa WFH jadi terbiasa buat WFH, we have to find something ini loh. Kita nggak bisa diem doang. Kita juga harus membiasakan diri kita sama hal-hal yang baru lagi lainnya, kayak gitu. Jadi, let's say kalau yang paling terakhir ini kita coba yang belum pernah aku lakukan dan akhirnya aku lakukan itu using automation yang sifatnya on technology to the workflow itu sih. Mungkin memang kurang terlihat interesting, tapi mungkin nanti kalau aku dikasih waktu buat jelasin dikit, ya itu actually very interesting gitu sih. Mungkin kita bisa pindah dulu ke Karmel. Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita langsung ke Karmel. Karmel gimana? Kamu lebih produktifkah di masa pandemi ini? Waktu awal-awal pandemi 2020, I'm not gonna lie, I'm just gonna be realistic. Pasti semua kaget, terus kayak jadi nggak. I personally wasn't really that productive for the first month atau 2 months awal, karena kerjaan aku ya shooting, terus photoshoot, dan itu nggak pernah di rumah. It involves a lot of people kan. Jadi waktu pandemi dalam hal pekerjaan emang nggak seproduktif sebelum pandemi. Bahkan sekarang juga walaupun udah mulai memulih, cuma masih nggak seperti sebelumnya gitu loh. Terus in other things di luar pekerjaan bisa jadi lebih produktif. I get to explore my creative side with what I like, misalnya dengan di Instagram aku suka bikin apa-apa. I got my platform, jadi kayak di luar, karena kerjaan lagi on hold, jadi bisa explore hal yang lainnya juga. Dan I used to hate, satu contoh aja, I used to hate exercise, I never exercise, terus tapi gara-gara pandemi jadi lifestyle, karena dan menurut aku juga produktif walaupun bukan dalam hal pekerjaan atau karir, tapi untuk diri kita sendiri itu juga termasuk produktivitas gitu yang bagus. Dan tipsnya gimana ya? You just gotta know what you want, dan just explore yourself, kayak your creativity, terus what you like to do the most. Kan pandemi waktunya banyak banget kita di rumah, cobain aja semua hal, terus eventually you will find what you like, either cooking out atau bahkan di social media kalian bisa create a lot of things juga. Jadi kesimpulannya dalam pekerjaan on hold emang nggak seproduktif what I want it to be, karena ya pekerjaannya shoot dan photoshoot. Tapi di sisi lain seperti gimana ya, pengembangan diri itu justru makin produktif untuk diri aku, dan aku jadi ngerti myself better, mentally and physically kayak gitu. Wow, luar biasa Karmel, bener banget. Mantap. Ya. Mungkin dari segi pekerjaan memang pasti akan berkurang ya Karmel ya, tapi dari segi kreativitas dan lain-lain kamu bisa banget lebih produktif kok. Seperti Karmel di sini melakukan hal-hal yang nggak pernah kamu lakukan sebenarnya. Juga kalian tadi juga sudah ngomong ya, apa itu nanti mungkin kalau ada waktu kalian akan menjelaskan sedikit ya. Tapi kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Lula, 18 tahun di Jakarta. Lula bertanya ke dua narasumber kita juga, ke kalian, ke kakak di sini. Kalau menurut Kak Jehian dan Kak Karmela secara pribadi, apa sih arti personal branding itu? Dan penting nggak untuk dimiliki oleh setiap public figure, atau memang harus semua profesi memiliki personal branding ini? Ini boleh silakan dijawab, karena dua narasumber ini kita ini memang beda ya. Satu dari segi talent manajernya, satu dari segi talentnya. Nah, kira-kira kalau menurut, aku mau ke Karmel dulu deh. Menurutmu gimana Karmel? Personal branding itu apa? Personal branding, kalau menurut aku simple aja. It's just who you are and who you show to other people gitu loh. Yes. Dan gimana caranya buat ini to have a personal branding? Just be yourself, be authentic. Karena
gak akan ada orang yang sama kayak kamu. Jadi kalau kamu jadi diri kamu sendiri dan tulus dan melakukan apa yang kamu suka, you will glow gitu loh. I mean, pasti beda gitu dari yang lainnya. Dan kalian harus tahu kayak what you like and what you don't like, what you're good at and what you're not good at. Or even misalnya in the first kalian belum begitu, let's say jago dalam suatu hal, kalian bisa belajar terus kayak gitu, dan it can be your own personal branding. You yourself is your own branding menurut aku. Ya, oke. Dan menurut Kamel, penting nggak itu untuk semua orang atau memang just for public figure aja? Enggak sih, menurut aku penting untuk semua orang. It's important to have a personal branding. Personal branding doesn't always mean kayak oh ini buat influencer atau buat talent or anything. Tapi kalau misalnya let's say simple things, kita ketemu sama teman baru, if we have personal branding, mereka juga bakal inget, oh ini Carmela yang ini ya, oh ini dia yang kayak gini ya, oh her talents are this, his talents is this, ini itu. Personal branding for everyone, I say, kayak it can be your identity and how people see you. Ya, setuju banget. Kayan, silakan. Bentar, aku ini di awalnya aku ngomong ini komen-komennya pada bilang aku nggak boleh nahan ketawa. Aku bingung kenapa setiap post ketawa boleh loh. Oke. Silakan. Sebenarnya aku nggak nahan ketawa guys, tapi kalian yang komen-komen kayak gitu terus bikin aku mau ngakak. Oke, let's talk about personal branding ya. Personal branding, oke. For me, as a talent manager, I define personal branding itu sebagai kayak gini. How do you want to express yourself on social media? Sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya dulu ketika kamu pengen bikin orang-orang tahu kamu, zaman dulu banget ya, ketika belum ada internet, let's say, yaitu kamu bisa lewat beberapa cara. Let's say kamu lewat karir kamu, atau kamu nanti masukin diri kamu di koran, bikin kamu jadi terkenal lewat cara-cara yang let's say konvensional dan lain-lain. Tapi once we have a social media, anyone or at any time and any place can see you gitu, can see how you express yourself. Nah, that's why ketika kita bicara soal personal branding, zaman dulu banget sama zaman sekarang itu sesuatu yang sifatnya itu bisa dibilang scope-nya jauh berbeda. Di sekarang scope-nya itu ya anyone that have internet gitu, siapapun yang that has internet, yang punya internet itu bisa tahu siapa kamu gitu. Kalau kita bicara in general ya, ketika kamu punya IG account atau Twitter account dan lain-lain. Ketika zaman dulu ya mungkin orang-orang ada di scope kamu. Paling besar mungkin yang ada dalam satu negara. Gitu. Tapi sekarang ya anyone from any country can know who you are dan lain-lain. That's why when we talk about personal branding, itu bukan sesuatu yang dipunyain sama orang yang follower banyak doang. Gitu. It's not only someone yang kalau followerku belum 1,000, nantilah personal branding itu. Atau ketika orang itu follower 1,000, dia bilang ketika followerku belum 10,000, ya nantilah personal branding itu. It's not something like that. Gitu. Jadi itu sesuatu yang sifatnya adalah justru apa yang kamu pengen lakukan, that kind of integrity tidak bercermin kepada how many followers you have. Gitu. Kadang-kadang ketika kita bicara personal branding dikait-kaitin sama dikaitin sama public figure, dikaitin sama seorang businessman yang mau mulai bisnisnya dan lain-lain. But actually, the smallest unit of personal branding adalah yourself, tadi yang dibilang sama Carmela. Itu I very agree with that gitu. Karena mungkin kita nganggapnya remeh gitu, bahwa siapa follower kita mungkin 50 orang, teman-teman terdekat kita, saudara kita. Tapi apa yang kamu post, apa yang kamu tunjukin di social media, how you express yourself, itu bisa influence people to be better or to be worse. Dan itu menurutku so powerful, even to only one person doang. Gitu. Jadi personal branding itu talks about something yang sifatnya ya important to yourself and to people around you. Yes, oke. Agree banget sih dengan dua narasumber kita yang luar biasa kerennya ini ya. Oh, satu lagi, berarti memang untuk semua orang ya, kalian ya, si personal ini ya. That's right. For me kayak gitu. Itu sama ketika kayak aku ditanya kayak Bang, gimana sih cara jadi content creator gitu misalnya, atau ketika talent-talentku ditanya gimana cara jadi content creator. Kalau menurutku, secara pribadi, kamu bikin apapun, let's say kayak konten yang kamu bikin sekarang, berapa orang yang lihat kamu sekarang? Mau itu kamu cuma 100 orang, 500, 1000 orang ketika dia ngebandingin sama 10,000 kayak kecil. Tapi ketika dibandingin sama 100, itu sesuatu yang banyak. Kadang-kadang orang bilang gini, aku belum content creator because I haven't hit kayak 10,000
followers atau 30,000, 50,000 dan lain-lain. Tapi aku selalu bilang bahwa di manapun phase kamu sekarang, dimanapun state kamu sekarang, ya you are content creator to people yang nge-watch kamu. And it goes with the personal branding thing juga. Mau itu kamu cuma, let's say, teman-temanku cuma di Instagram atau di internet cuma ini itu doang, ya aku nggak perlu terlalu pentingin personal branding lah. Ya, it's important to how many people yang ada di sekitar kamu itu. Ya, jadi nggak dipengaruhi oleh jumlah, atau ketika kamu udah dapat suatu status sebagai seorang public figure atau kayak gimana. It goes way back gitu. Benar banget teman-teman. Seperti tadi aku juga bilang di awal, kalian mungkin nggak sadar kalian ini adalah seorang influencer juga ya. Kalau tadi Bang Ian juga ngomong, kalian ini memang seorang content creator ketika kalian menciptakan suatu konten di platform kalian gitu kan. You are the content creator untuk platform kalian masing-masing gitu. Dan ketika hanya satu orang yang udah terinfluence dengan kalian, you are an influencer actually gitu. Kalian mampu menginfluence apa yang ada di pikiran kalian, di ide kalian, ke followers kalian gitu. Jadi emang bener banget, tidak tergantung dengan itu kamu itu public figure kayak atau kamu apapun itu, ya you are your own brand, dan ya kalian emang harus punya personal branding kalian masing-masing dan true to yourself gitu. Kalau misalnya tadi Carmel bisa bilang ya. Oke, mantap. Ini baru 2 pertanyaan ya. Nggak ngerti sih nanti kita berapa jam ngomongnya nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Riani, 16 tahun di Bekasi. Riani nanya, oke, ini sebenarnya kayaknya udah sedikit terjawab ya tadi ya, cara bangun personal branding. Karena, dia tuh khusus secara spesifik pingin jadi public figure, pingin jadi influencer atau selebgram. Oke, jadi Riani ini pengen banget jadi seorang yang memang tampil di publik ya. Gimana cara membangun personal brandingnya? Adakah tips and trick dari kalian? Silahkan. Mau siapa duluan? Acung. Kalian aja. Boleh, aku dulu boleh. Oke. Ketika bahas kayak personal branding, how to start dan lain-lain, I like satu kata sih, kayak jadi orang yang berintegritas. Maksudnya berintegritas di era sosial media itu kayak gimana? Aku suka definisinya kayak gini. Apa hal-hal yang ketika kamu bayangin diri kamu ada di posisi, let's say gini, ketika kamu dikasih 100,000 followers, oke? Misalnya ada 100,000 orang yang mempercayakan waktu mereka untuk nonton sesuatu yang kamu produce gitu. 100,000 orang. Apa yang bakal nggak kamu lakuin? Apa yang pasti kamu tidak lakukan ketika kamu ada di state itu? Sekarang kamu tanya kepada diri kamu sendiri, kenapa kamu melakukan itu sekarang? Gitu. And that's integrity gitu. Integrity itu adalah ketika aku sekarang bisa memposisikan diriku nanti secara long term, aku bayangin bahwa kalau aku dilihat sama banyak orang, aku nggak mungkin ngelakuin hal ini. Gitu. Misalnya kayak, kalau aku dilihat sama anak kecil, aku nggak bakal ngomong kasar di depan dia. Kenapa kamu melakukannya sekarang, ketika kamu nggak lagi dilihat, gitu. Apalagi kalau ketika kita bicara sesuatu yang sifatnya, ya very easy to access gitu, kayak internet gini. Mungkin sekarang, ketika kita ya tidak mengatur personal branding kita, itu biasa aja, tapi nanti ketika itu sesuatu yang sifatnya udah jadi jejak digital, baru kita think twice about that. Gitu. Jadi the very simple tips dari aku adalah itu, you can always ask yourself. Jadi kayak ibaratnya apa ya, self-aware lah, be self-aware. Jadi sadar akan keberadaan diri kita sendiri dan sadar akan keberadaan diri kita nanti. Jadi kita bisa kayak apa ya, naruh semacam case gitu, semacam studi kasus, gimana sih kalau misalnya aku kayak gini, gimana sih kalau misalnya nanti aku kayak gini, bakal gak aku ngelakuin ini. Atau ketika kamu misalnya punya role model, misalnya role modelmu siapa, atau kamu punya this kind of principle yang kamu pegang. Orang yang memegang prinsip ini bakal gak sih ngelakuin apa yang aku lakukan sekarang gitu. Atau kira-kira what will my role model do dalam kondisi yang seperti ini. Kayak gitu-gitu. And you can always start by asking yourself questions. Gitu. Yes. Keren banget. Kita lanjut dulu ke Carmel. Silakan Carmel. Aduh, jawaban kalian udah pas banget. Udah kerampung ya, semua ya. Gak apa-apa, bener-bener tambahan dari Carmel. Kalau I'm not a public figure atau influencer sih. Cuma maksudnya kayak yang selalu aku percayai dari dulu adalah be yourself. Jadi kalau misalnya kalian, let's say mau jadi influencer atau public figure or anything, just be yourself and know what you want. Karena kalian tidak akan mendapatkan sesuatu kalau kalian nggak tahu kalian mau apa gitu loh. Jadi kalian harus tahu dulu kalian mau apa, mau kayak gimana, baru
it will come naturally dengan usaha ya gitu. Jadi kalau menurut aku selain dari yang kalian bilang juga you have to know what you want and who you really are and be that unapologetically, be yourself gitu. Ya, seperti kalian juga tadi bilang sih, self-aware ya. Jadi you know what you want dan you know what you don't want to do kalau misalnya you have 1,000 or million of followers ya teman-teman. Jadi karena memang benar banget jejak digital itu sungguhlah tidak terhapus ya. Jadi mulailah membangun personal branding kalian dari sekarang dengan baik ya. Apalagi semua social media, luar biasa. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ini dari Lala, 17 tahun di Jakarta. Aku pengen tanya ke Kak Carmela katanya. Ke Carmel sebagai pemenang Jadi Sampul 2016. Ada nggak sih Kak dampak positif yang Carmel rasakan setelah mengikuti Jadi Sampul? Lalu adakah image tertentu yang perlu dibangun atau dijaga sebagai seorang pemenang Jadi Sampul? Silakan Carmel. Pelajaran yang aku dapetin yang sampai sekarang masih aku pegang dan lakuin sih banyak banget. Kayak contoh kecil aja dulu di Gadis, sebenarnya ini hal basic tapi di Gadis beneran ditegasin kalau kalian mau ngapain always say please, thank you, and welcome. Pokoknya always be polite and I always do that sampai sekarang. Dan not gonna lie guys, attitude is number one. You can have the prettiest face or the most handsome face ever, tapi kalau kalian, if you guys don't have any attitude, you won't stay long in your place gitu loh. And me, attitude is always number one, and you just gotta be kind to everyone. Dan itu beneran diajarin Gadis, and aku masih berpegang itu sampai sekarang. Bahkan aku juga masih inget chaperone yang ngomongin di otak aku, it's still here gitu. Dan I'm very glad gitu. Terus kalau image yang harus aku jaga itu kan kalau if people know Jadi Sampul atau pemenang Jadi Sampul, pasti they expect all of anak-anak Jadi Sampul ini memiliki attitude yang baik dan berwawasan luas ini itu. And me personally, aku setuju dengan apa yang mereka pikir. Jadi dalam menjaga image itu ya, you just gotta behave yourself and be kind, dan juga berwawasan luas. Doesn't exactly have to be smart, book smart or anything. Yang penting kayak berwawasan luas aja dan be kind. Itu. Benar banget. Attitude is number one ya. Kalau menurut Carmel, benar banget itu teman-teman ya. Luar biasa. Jadi itu tips and triknya kalau kalian yang mau ikutan Jadi Sampul 2021 tahun ini ya dari Carmel. Lanjut, mantap. Ini sekalian ya. Alifa 17 tahun di Bogor. Alifa mau nanya ke Kak Jehian katanya. Untuk Kak Jehian, apa suka dan duka jadi talent manager dari beragam influencer, baik dari dalam negeri dan luar negeri? Karena aku senang banget liatnya, tim kakak tuh kompak dan menghibur banget. Mantap. Shout out. Silakan kalian. Oke. Sukanya dulu lah ya, because I love the job. Satu, memang I love the job. Aku suka, kalau teman-teman semua yang ngikutin, let's say kayak webinar atau live yang aku adain sebelumnya, kalau aku itu suka banget sama entrepreneurial things. Walaupun dulu sempet kayak nggak cocok sama jurusan yang aku jalanin. Tapi somehow now I ended here, dan I love the job gitu. Aku suka jadi seorang entrepreneur, itu satu. Because I like the job, jadi I like the new things happening around here gitu. Kalau kalian teman-teman tahu, influencer atau selebgram, you name it, content creator dan lain-lain, itu umurnya itu belum ada 20 tahun gitu. Umurnya itu ya seumuran sama sosial media yang ada. Seorang seleb Instagram, let's say, ya baru adanya ketika Instagram ada gitu kan. Jadi umurnya itu belum panjang, dan setiap hari itu dalam aktivitas berkonten atau misalnya berpartnership dengan brand dan lain-lain itu ada hal-hal yang baru yang kayak ibaratnya aku tuh ketika mikir kayak ini mungkin hal yang baru pertama kali terjadi di Indonesia gitu. This kind of partnership, misalnya kayak kemarin kalau kita bicara soal yang baru lagi ngetren, misalnya iko-ikoyan gitu, itu bisa dibilang adalah sebuah kayak sesuatu tren social media yang baru terjadi pertama kali dalam sejarah, dan itu menurutku sesuatu yang very exciting gitu, menarik banget gitu. Itu yang pertama, sukanya. Nah kalau kita bahas dukanya,
I can't call this kayak duka yang gimana ya, kayak bikin aku nggak suka atau gimana, tapi aku lebih suka nyebutnya itu as a challenge gitu. Apa sih tantangannya kerja di dunia seperti itu? Pastinya you call it flexible working hours gitu. Kamu bekerja secara fleksibel, tapi in the reality ya intinya adalah kamu nggak ada hari libur. Misalnya kayak kemarin weekend ya, kamu tetap banget. Iya, ibaratnya fleksibel. Even tanggal merah juga tetap kerja gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi it's a challenge ya to find. Karena aku percaya kayak tiap orang itu butuh take a break pastinya kan. Ketika kayak ngelakuin hal yang sama berturut-turut, pasti dia akan burn out. Dan you have to apa ya, kayak self reward lah, mungkin bahasa sekarang lagi ngetrend, to heal yourself, to regain your motivation again. Nah itu kalau misalnya nggak diatur sama kantor ya kan, kalau di sini kan ibaratnya kita nggak punya kantor nih kan, nggak ada kayak kantor, oh jam kerja kamu dari segini sampai segini. We have to set our own itu ya kan, our own break, our own lunch time, even kayak waktu yang kita set emang untuk tidur. Kayak misalnya kadang-kadang aku harus marahin beberapa talentku, khususnya let's say kayak Jerome gitu, dia tidurnya kurang banget kan ya. I have to tell him gitu misalnya bahwa kalau kita bicara soal pekerjaan nggak ada habisnya. Benar. Pekerjaan nggak akan habis, tapi tubuh kita bisa habis gitu. Kita bisa capek, kita bisa sakit dan lain-lain. Nah, jadi kadang-kadang kalau pekerjaan kayak gini, kita bisa lupa waktu, kita bisa lupa tenaga dan lain-lain. Dan itu yang menurutku challenge yang harus kita atur sih. Gitu. Oke, sekarang aku boleh lihat layar lagi. Jadinya ya teman-teman, kalau kalian melakukan sesuatu yang kalian suka sesuai dengan passion, kayaknya nggak duka ya jatuhnya, seperti tadi kalian ngomong, itu jatuhnya challenge ya. Jadi kurang lebih itu seorang suka dan challenge-nya talent manager ya. Fleksibel banget itu. Iyalah, Carmel juga gitu, kalau misalnya hari-hari libur ya kan, tanggal merah, justru bagi banyak kerjanya ya. Iya. Gak apa-apa. Selama kalian melakukan sesuatu yang kalian suka. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Semarang nih, Intan 17 tahun. Pertanyaan aku untuk Kak Carmela katanya. Kakak kan terjun di dunia akting dan aktif bermain di beragam judul film atau series ya. Otomatis kan pasti selalu ketemu sama orang baru. Ini menarik sih pertanyaannya. Gimana sih cara Carmel untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan atau tim kerja yang selalu berubah-ubah, Carmel? Silakan. Okay, it's definitely hard sometimes. Yeah. Apa namanya, untuk selalu ketemu dan harus adaptasi ini itu, especially projectnya panjang, misalnya bulan-bulan, dan quite a long time gitu. Cuma cara beradaptasinya ya kita harus fleksibel. Kita nggak bisa, we cannot expect everything to be what we want. Jadi kita harus terima aja situasinya. Sometimes in life kita cuma bisa terima dan juga give the best of us gitu loh. Misalnya ketemu sama aku, ya udah try, coba cari common grounds, kira-kira sama-sama suka apa, atau jokes atau enggak, ini itu. Just as simple as that. Kayak ketemu sama orang baru, toh juga pasti kita bisa banyak apa yang diobrolin. Coba aja ketemu dan cari common grounds-nya apa, sama yang kalian suka sama-sama itu apa. Dan misalnya nih kalian cannot adapt well, something, coba just reconnect with yourself aja dulu, recharge yourself ini itu, dan pasti later bisa connect sama orang itu. Toh kita juga bakal ketemu lama tuh, 1 bulan 2 bulan sekali project ini itu kan. Jadi I think finding a common ground atau bercanda-bercanda kecil aja itu, it really helps a lot to adapt gitu. Toh nanti lama-lama juga kita pasti akan become closer. Aku bahkan juga sampai sekarang banyak masih temenan sama kru-kru yang dari project sebelumnya. Jadi in the future kalau ketemu dengan kru itu lagi, jadi nyambung lagi ini itu. We found our common ground and ya udah baik aja sama satu sama lain gitu. Iya, benar banget sih. Bersikap baiklah satu sama lain ya. Oke, tapi kalian ini kayaknya juga bisa diajukan pertanyaannya ke kamu sih ya. Kalau dari kalian sendiri ada nggak tips and trick? Kan karena kamu pasti akan sering kerja bertemu dengan orang macam-macam orang ya. Pasti ya dong, pastinya. Enggak, orangnya itu aja, enggak kan? Enggak, baru-baru juga. Oke. Gimana? Kalau dari kalian ada tips and tricknya nggak? Bekerja dengan berbagai macam pribadi, berbagai macam orang, sifat. Oke.
For me yang pasti tips and trick yang paling paling powerful atau paling sederhana adalah you have to learn communication skill, itu pasti kan. Karena orang itu diberkati sama kayak ketika kamu lahir kamu nggak bisa milih gitu. Your childhood memories, your childhood experience itu bisa bikin kamu jadi susah bergaul sama orang. Let's say kalau kamu orang jarang keluar rumah misalnya kayak gitu, atau misalnya kayak tidak dibiasakan berkomunikasi, kamu jadi susah komunikasi. Tapi what I believe adalah communication skill itu sesuatu yang bisa dilatih. Walaupun ada orang yang memang tidak diberikan privilege untuk kayak, gampang gaul, gampang apa, tapi itu sesuatu yang bisa dilatih. Oke, jadi it's something yang sifatnya bisa kita train gitu kan. Nah, kalau yang dikaitkan sama kondisi sekarang ya, actually yang aku lihat dan I think teman-teman semua di sini bisa dengar juga, adalah bahwa kita tuh ada di zaman dimana kan apa-apa kita nggak bisa ketemu langsung kan, nggak bisa in person. Biasanya kalau sekarang semua all my clients meeting itu terjadinya secara online gitu, entah lewat Zoom, Google Meet dan lain-lain ya kan. Jadinya secara kenyataan memang ada research-nya bahwa makin ke bawah ininya level komunikasinya itu, maka itu sebenarnya secara kualitas penerimaan dan penyampaian itu semakin berkurang. Let's say kalau in person itu kita ketemu langsung, itu yang paling tinggi. Kita bisa lihat raut wajah dia, kita bisa dengar intonasi suaranya, kita bisa lihat gerak-gerik tubuhnya, bahasa tubuh, dan lain-lain. Tapi makin ke bawah itu bisa terjadi kayak makin banyak false information. Misalnya makin ke bawah jadi video call. Video call kadang-kadang suaranya nggak gimana, tapi makin ke bawah lagi cuma audio doang, makin ke bawah lagi cuma teks doang, makin banyak misinformation yang bisa terjadi. Jadi buat teman-teman semua, apalagi yang sekarang kerjanya di bidang yang banyak ketemu orang baru, please ensure bahwa walaupun kita nggak bisa ketemu orang langsung, tapi kita harus establish a high quality conversation. Dan itu bakal lebih susah, nggak bisa dipungkiri sekarang. Karena ibaratnya, ya pol-polan kamu cuma bisa video call sama dia, pol-polan kamu cuma bisa teks-teksan sama dia. Tapi you have to understand apa yang dia maksud, dan kamu harus bisa nyampein apa yang kamu maksud, the whole gitu, secara 100%. Dan itu menurutku sesuatu yang bisa dilatih juga. Ya. Setuju banget, communication skill. Jadi ya memang harus terus diolah ya teman-teman. Jangan lupa mengedukasi kalian dengan diri kalian, mengedukasi diri kalian dengan communication skill itu kalau menurut kalian ya. Setuju banget Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Jogja, namanya Syafana, 18 tahun. Mau nanya ke Bang Ian katanya, sejauh mana sih peran Bang Ian menjaga personal branding yang dimiliki semua talent Bang Ian? Oke, berarti personal branding dari talent ya. Oke. Dan apakah Bang Ian punya konsep berbeda atau membangun image yang berbeda-beda untuk setiap talent atau gimana? Silakan Kak. Siap, boleh. Yang pasti, jadi di tim kita itu ada PR team ya. Jadi PR itu adalah public relation gitu, di mana tim ini bantu untuk entah jadi watchtower, jadi ngelihat, jadi kayak polisi internet, apa nyebutnya polisi internet Bang Ian, atau sifatnya itu mengevaluasi sesuatu yang mau keluar. Jadi entah itu captions, entah itu video dan lain-lain. Dan from that kind of team, kita bisa ada sedikit bantuan dalam personal branding, nge-shape dari tiap influencer seperti apa. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa menurutku pribadi personal branding itu adalah yang paling berpengaruh adalah keputusan pribadinya, because it's personal branding. Sesuatu yang sifatnya personal, nggak bisa diatur sama komunal gitu, nggak bisa diatur sama external factor. Kalau emang kamu pengen kayak gitu, maka kamu akan seperti itu. Jadi my team as a management, kita cuma memberikan ibaratnya kayak suggestion gitu. Kita cuma ngasih sesuatu yang sifatnya kayak nasihat atau ngasih tahu apa yang terjadi with the past experience dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal kayak branding tactics atau branding strategi yang diimplement dalam my talent, ini juga salah satu yang aku syukuri bahwa all my talent circle itu adalah orang-orang yang memang we want to stay true gitu, di depan dan di belakang kamera. Jadi secara online atau secara offline, ketika kamu bertemu langsung dengan mereka, maka ya seperti itulah orangnya gitu. Dan ini ada sesuatu yang aku syukuri ya. Kenapa aku syukuri? Karena ibaratnya talentku ini adalah sebenarnya orang-orang yang paling gampang untuk nge-fake. Ibaratnya gini, misalnya talentku ada yang dia warga negara asing gitu, dia orang Korea, dia Hansol. It's very easy for him to kayak, ya karena dia nggak mungkin ketemu sama netizen Indonesia, dia dari Korea terus, dia bisa bikin apapun sebenarnya nggak berkaitan sama apa yang terjadi in the real life gitu kan. But what I share with all my talents adalah you cannot fake it man gitu. Ketika kamu nunjukin sesuatu, mereka udah kasih, mereka setidaknya aku ngeliatnya gini,
mereka tuh bayar sebenarnya. Walaupun nonton YouTube itu gratis, tapi mereka bayar dengan waktu mereka bayar dengan kuota mereka, dengan energi yang mereka spend. Jadi you cannot afford to kayak mistreat them atau kayak misguide them with things yang apalagi sifat itu fake seperti itu. Jadi salah satu personal branding guideline yang paling umum kita terapkan adalah itu. Jadi ketika orang bertemu secara kamu langsung, mereka bisa melihat kamu yang ada di sosial media dan kamu yang di luar sosial media adalah orang yang sama. Benar banget. Ya, tapi emang balik lagi ya. Jadi memang true to yourself aja ya, Kak. Kalau untuk ingin jadi seorang talent dan atau seorang influencer gitu-gitu. By the way, hi Jerome. Thank you so much loh sudah menonton live ini katanya. Mantap. Dengerin abang aku katanya keren banget. Apa yang diomongin abang aku. Tuh, setuju ya? Thank you, luar Jet. biasa. Bang Ian mau menyapa sang adik? Jadi terharu. Hai, Jet. Asik. Malu Intinya aku. tadi dari semua kata-kata kalian, jangan fake ya. Jadi diri sendiri aja untuk menjadi seorang influencer atau KOL dengan personal branding yang baik ya teman-teman. Kita lanjut berikutnya ke Fiona, 17 tahun di Jakarta nih. Fiona bertanya ke keduanya, dari mana saja sih kakak-kakak dapetin inspirasi dalam berkarir di bidang masing-masing katanya. Kemudian ada nggak sih yang memotivasi kakak-kakak sekalian dalam memilih karir masing-masing? Silakan, Carmel dulu kali ya. Kalau aku sebenarnya dari dulu I always love acting atau let's say being in front of the camera, foto itu. Yeah. Terus dibantu juga sama Garis Sampul. Jadi Garis Sampul ini adalah batu loncatan aku. Dari Garis Sampul ini aku banyak banget pintu yang terbuka buat aku untuk melakukan apa yang sekarang aku lakukan, itu acting dan modeling. Cuma they just help me realize kalau kamu ini dari dulu suka kayak gini. Now there's a door open for you, you can go for it. Jadi dari situ aku mulai tahu aku mulai inget apa yang aku suka dan apa yang aku mau, dan waktu aku lakuin I feel content kayak this is emang ini yang aku mau dari dulu dan I can finally do it gitu loh. Jadi dari situ. Oke. Ada yang memotivasi Carmel banget? Mungkin dari fans-fans Carmel juga atau dari mana? Kalau yang motivasi, I think it's my closest inner circle, kayak my family, my closest friends, myself juga memotivasi aku untuk maju ke depan dan ngelakuin ini karena I have to remember kalau this is what I actually want. Kadang emang mungkin jalannya nggak segampang yang aku mau atau apa, tapi selama aku inget aku mau ini dan juga dikelilingi sama orang-orang yang support aku dan motivate me to go further, bisa maju gitu loh, bisa lagi gitu. Ya, setuju banget aku. Luar biasa. Silakan Kak Ian selanjutnya. Oke, kalau aku sih sebenarnya it's very important to find mentor itu. Apalagi untuk industri yang kamu baru masukin dan di situ playernya sedikit. Pasti kayak talent management itu kita di Indonesia masih harus banyak belajar banget. Misalnya kayak di negara-negara yang udah mature talent managementnya, let's say when we talk about South Korea gitu misalnya with their K-pop label management talent dan lain-lain, itu mereka udah mature banget. Jadi kita di Indonesia ini sebenarnya playernya masih sedikit dan we have to learn from each other. Jadi kayak waktu itu aku punya mentor, dia adalah manajer dari Kak Vanessa yang jadi Milea itu. Her name is Kak Irma gitu. Jadi di awal-awal karirku aku banyak belajar dari dia, nanya-nanya di IG dan lain-lain seperti itu. Jadi itu juga salah satu trik yang bisa di-implement sama teman-teman yang nonton live ini juga. Nah, second one, kalau if you talking about motivation, selagi Jerome ada di sini, jadi aku mau ngomong. Actually, what motivates me to be a talent manager itu ya pastinya adalah karena adikku sendiri, dia adalah seorang talent gitu. Dia adalah seorang YouTuber dan aspiring content creator waktu aku mulai jadi manager. Jadi aku benar-benar coba untuk belajar, mempelajari gimana sih tentang talent management dari nol itu di tahun 2018. Dan itu adalah tahun kedua Jerome masuk bikin YouTube. Jerome bikin YouTube tuh tahun 2017. Nah, jadi kayak I see the chances, aku ngeliat kesempatan, dan aku ngeliat juga Jerome ngedorong aku buat, yaudah ayo bagian aja gitu ya jadi manajer aku sekalian. Aku kan juga jadi YouTuber, nanti bisa start dari aku dulu, and then we can start kalau misalnya emang ngeliat apa ya, kayak ada orang-orang lain lagi bisa di-manage, kan bisa dari situ. Jadi one of my first motivation itu datang dari Jerome, dia nyuruh dan apa ya kayak ngedorong buat kita berdua jalan bareng kayak gitu sih. Kalau yang sekarang ya
Ya, many other factors gitu. Yes, berarti memang Awas aja nggak nonton kamu, Cer. Nggak taunya dia udah nggak nonton. Pokoknya dia masuk aja dulu, kasih tahu kalau abangnya katanya keren banget, ya itu. Ya oke, berarti memang inner circle lagi ya, sesuatu yang memotivasi kalian untuk bisa terus maju di jenjang karir yang kalian pilih sekarang ya. Dan thank you so much loh Kak Irma sudah menjadi motivator, sudah menjadi mentor dari seorang Jaehyun di sini ya. Keren banget. Oke, kita lanjut ke Malang ya. Malang ya bener, ini Shania 19 tahun. Menurut kakak-kakak di sini, apa aja sih fungsi dan peran sosial media, media sosial untuk public figure? Apakah punya media sosial itu penting untuk mengembangkan karir? Oke, mengembangkan karir ya. Lalu gimana tips menggunakan media sosial secara bijak dan positif ala kalian? Silakan. Apa dulu nih? Yang pertama penting. Start for me? Ya, Oh iya boleh. Oke, penting. Silakan. Ya, penting. Kalau menurut Kamel gimana? Menurut aku juga penting, definitely very helpful untuk karir untuk kalian. mengembangkan karir ya. Yes. Ya. Karena zaman sekarang kan semuanya digital. Orang ngomong, oh bentar, gue cek Instagramnya dulu ya. Pasti kayak gitu. That's jadi right. untuk supaya orang lebih gampang discover kalian kayak gitu. Iya. Lebih approachable juga nggak sih kalau misalnya kalian ada di sosial media ya? Lebih kelihatan gitu appearance kalian. Dan gimana cara tips and trick untuk bijak menggunakan media sosial ini teman-teman? Gimana menurut kalian? Oke. Menurut aku ya, kayak internet itu memang didesain to satisfy anybody with their kind of desire sendiri-sendiri. Bisa itu hal yang positif dan bisa itu hal yang negatif. Nah, jadi kita nggak bisa change itu. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya bisa diatur oleh pemerintah. Hal yang kayak, let's say, kayak censorship. Mungkin kementerian komunikasi kita udah berusaha sedemikian mungkin untuk membatasi konten yang sifatnya negatif atau tidak baik, merusak moral, dan lain-lain. That's true. But there is always a way to menembus itu. So, apa sih sebenarnya kita bisa lakukan gitu? Yang aku selalu percaya adalah kita nggak bisa ngubah itu. That kind of condition. There will always be the bad guys gitu. Tapi you can always control yourself. Itu yang paling utama. Jadi kamu sebagai consumer, kamu bisa pilih kamu mau konsumsi kontennya seperti apa. Kamu bisa menggunakan internet untuk mengkonsumsi sesuatu yang positif. Dan kamu sebagai produser nantinya, misalnya orang-orang aspire to be a content creator, orang-orang aspire to be someone yang mau sharing lewat social media, you can always choose what kind of content or what kind of value yang mau kamu bawa ke tengah-tengah masyarakat ini lewat internet. Dan itu bisa langsung kembali ke diri kamu sendiri. Jadi don't bersibuk-sibuk ria untuk kayak menyalahkan keadaan, gimana caranya kita bisa kontrol ini dan lain-lain, and start by controlling ourselves dulu paling utamanya. Setuju banget. Oke, sebelum aku komen ke Karmel dulu. Karmel gimana? Kamu? Aku punya contoh kecil yang sekarang lagi di industri perfilman lagi ini masalah lumayan penting. Banyak banget orang nonton bajak. Jadi untuk jadi bajak, kalian harus tahu apa dan bagaimana kalian mengonsumsi yang udah orang-orang berikan. Let's say a movie atau series gitu loh. Karena kalau misalnya dari sekelompok kecil orang aja nonton bajakan, jadi yang nyebarin bajakan itu mereka punya platform. Oke, banyak kok yang mau nonton bajakan ini itu. Tapi kalau diri kita sendiri pilih untuk nonton secara legal, pasti juga mereka yang nyebarin bajakan ini akan kayak, aduh nggak ada yang nonton, ya udah ngapain gitu loh. Jadi bijak bagaimana dan di mana kalian konsumsi apa yang sudah diberikan gitu. Itu. Iya benar sih. Benar banget. Kalian punya otoritas sendiri terhadap diri kalian ya teman-teman sebenarnya. Bukan sosial media yang punya otoritas kepada kalian gitu. Jadi you have to control yourself sebenarnya. Benar banget itu. Setuju banget kalian berdua. Oke. Luar biasa. Kita lanjut karena masih banyak pertanyaan. Ini aku langsung masuk aja ke pertanyaan dari Safira, 16 tahun di Tangerang ya. Gimana trik dari Kak Jaehyun dan Kak Carmelas menjaga profesionalitas dalam berkarir? Nih, profesionalitas dalam berkarir ya. Terutama untuk Bang Ian, katanya kan mengingat adik sendiri yang menjadi talent yang dihandle. Oke. Betul. Silakan.
Mas siapa dulu? Ayo, siapa dulu? Boleh. Carmel dulu boleh. Carmel silakan. Profesionalitas, kalau untuk aku yang sangat membantu aku supaya aku menjaga profesionalitas aku adalah aku harus ingat bahwa di pekerjaan aku yang kerja tuh nggak cuma aku, ada ratusan ribuan orang di balik layar itu. Jadi ada minor inconvenience yang menurut aku ganggu ini tuh, tapi aku selalu harus ingat, oke, yang kerja bukan cuma aku, ada banyak kru, cast dan semuanya yang juga kerja, yang juga kesusahan dan capek ini itu. Jadi ya harus profesional aja. Kita dengan contoh kecil tepat waktu, atau sudah persiapkan emosi ini itu sebelum di ini, supaya ya mempermudah project ini dan kayak mempermudah kedepannya supaya orang-orang juga nggak makin capek. Toh karena kita juga merasakan itu gitu. Jadi harus ingat aja kalau kerja ini nggak bisa egois. Kalau kerja kayak gini, yang kerja tuh banyak banget. Jadi misalnya aku merasa, aduh kayak gini-gini, minor inconveniences doesn't mean anything gitu loh. Karena banyak banget orang yang juga ngerasain itu. Jadi kayak you just gotta do it, you just gotta pull yourself together and kayak remember, kalau misalnya let's say misalnya aku ngambek di syuting atau apa, it will be a major inconvenience for other people. Jadi my personal problems nggak bisa menghambat seluruh pekerjaan gitu. Betul harus banget. Kalau menurut aku, kalau nggak bisa egois karena pekerjaan itu kan involves a lot of other people gitu. Ya, setuju. Oke, keren banget Carmel. Kalian selanjutnya. Oke, aku lagi mikir kata-kata yang tepat nih. Kayak for me sebenarnya kan professionalism itu how you act, gimana ya, kayak how you be reliable gitu kan. Ketika orang-orang tahu, misalnya my talents gitu, ketika mereka tahu ini manajernya, maka mereka bisa rely on something yang memang itu jadi tugasku atau itu jadi my job description gitu dalam pekerjaan. Nah, gimana cara mengatur professionalism ini? Apalagi kayak hubungan talent manager antara aku sama Jerome itu juga ditambah dengan hubungan kakak adik yang bahkan sebelum aku jadi manajernya dia, ya aku udah jadi kakaknya dia, gitu kan. We describe it as something like this. Kita set beberapa variabel di mana we can compromise things, mana yang bisa kita compromise atau kita tolerate, mana yang nggak bisa kita compromise. Misalnya, something yang sifatnya itu sebagai manager dan talent, kita pasti punya this kind of workflow kan. Jadi ibaratnya kayak oke, tugasku sebagai manajer itu ngelakuin A, B, C, D, E. Tapi nanti kalau misalnya udah kelar, tugasmu sebagai talent adalah ya udah you do your thing with YouTube, you do your thing with your Instagram dan lain-lain. Nah, kita punya that kind of code of ethics gitu, bahwa oke, ketika aku bilang bahwa batas pengerjaan sesuatu ini sekian hari, maka ya itu yang kamu harus comply gitu. Dan hal-hal seperti itu yang sifatnya gak bisa dikompromis gitu. Jadi ketika salah satu dari aku atau Jerome kita mungkin miss ngelakuin itu, ya the other counterparts-nya itu akan memberikan peringatan gitu, menegur dalam hal yang sifatnya ya profesional juga. Tapi ada hal-hal yang mungkin sifatnya bisa dikompromis. Misalnya Jerome sebagai adikku, ya dia bisa aja nelfon aku jam 11 malam, terus kita chit-chat about anything kan, misalnya kayak cerita. Apalagi kondisinya aku sama dia jauh dan disclaimer bahwa aku sama Jerome itu emang akrab banget. Kita dia itu dari kecil pindah-pindah kota terus, we only have each other. Jadi kayak ya kita jadi teman baik gitulah ibaratnya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal coworkers. Oke, coworkers tiba-tiba teman kita, rekan kerja kita tiba-tiba nelfon kita tengah malam terus bicara soal pekerjaan. It's not something yang sebenarnya kan kayak gila aja lu nelfon jam segini kayak gitu. Tapi when it's my brother, when it's my own brother, okay, I can compromise that gitu. Tapi ada something yang nggak bisa di-compromise, kita set our professionalism di situ justru. Jadi menurutku gitu sih. Oke, a bit tricky tapi tetap senang ya ngelakuinnya ya, apalagi dengan adik sendiri ya. Oke, kita lanjut ke Hanum, 17 tahun dari Jakarta. Ini pertanyaan luar biasa loh ya. Semoga bisa dijawab ya dengan masing-masing narasumber ini. Apa mimpi terbesar dari Kak Jehian dan Kak Carmela yang pengen banget direalisasikan ke depannya? Silakan. Carmel dulu. Aduh. Aku bilang semoga bisa dijawab ya. Ada nggak Carmel? Mimpi terbesar dalam
ini dalam karir aku, of course I wanna have, let's say, my own movie atau my own series di mana aku jadi peran utamanya, dan juga I wanna do apa ya, kalau aku mau do festival films, terus maybe get an award or something. It's pretty shallow, but that's what I want. Mimpi gitu, in career wise mau kayak gitu sih. Cuma right now baru-baru ini sih aku coba terapin ke diri aku kalau don't worry about the future too much because you're gonna waste your time right now gitu loh. Just live your life right now, do what's right, and just be you, kayak live in the now aja daripada worry in the future. Toh kalau misalnya kita melakukan semuanya di sekarang ini dengan baik dan tulus dan benar, pasti akan ada rewardnya, karena usaha nggak membohongi hasil. Ya. Betul banget. Luar biasa. Silakan Kayan, your biggest dream apa itu? My biggest dream is to be a venture capitalist. Mungkin gak ada yang ngerti artinya. Let me explain. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya I'm very fascinated by the startup world gitu kan. Jadi kayak dulu waktu aku masih tahun pertama kuliah, kalau ke kampus, kalau telat naik ojek yang konvensional. Jadi nego harga langsung sama abangnya. Tapi ketika aku masuk tahun kedua, tahun ketiga, everybody is using the ride-hailing startup kan, pakai aplikasi langsung yang hijau-hijau. Nah, termasuk delivery makanan dan lain-lain. Jadi aku ngelihat the kind of shift itu kan, perubahan itu, dan aku very fascinated by itu, kayak hal-hal yang berbau startup dan lain-lain. Nah, makin kesini makin aku menyadari bahwa sebenarnya startup itu it's not only about the ideas and the founders. Jadi bukan tentang satu orang punya satu ide, tapi ada orang-orang di balik layar. Dan ini biasanya orang-orang yang kita nggak tahu, itu namanya orang-orang VC, venture capital, itu mereka punya money-nya, tapi mereka mungkin nggak punya idenya. And they are trusting the founders ini. Mereka percaya sama, let's say kalau dulu Pak Nadiem Makarim sebagai founder dari Gojek itu misalnya kayak, ya they're trusting their money to him. Nah, I want to be someone like that gitu. Dimana kayak ketika aku udah diberkati secara financial, now I want to empower the world to invest on people yang punya idea gitu. Karena aku percaya bahwa ide itu nggak selalu datang ke orang yang punya money. Mungkin ada orang yang punya money tapi nggak punya idea, ada orang yang punya idea tapi nggak punya money. So I want to be a venture capitalist, seperti itu. Teman-teman semua. Luar biasa. Semoga terwujud ya. Kayak Amin. dalam waktu beberapa tahun ke depan ini ya. Didoain ya teman-teman. Guys, biar semakin banyak lagi ide-ide anak-anak muda yang bisa direalisasikan oleh Bang Ian akhirnya. Nanti. Siap. Kita lanjut ke udah kita main game sekarang. Oh, main game sekarang. Waduh. Guys. Game. Karena kita ternyata udah 60 menit lebih guys ngomongnya. Oke. Okay. Kita lanjut ke games this or that ya. Oke. Ini gampang banget lah. Kita mulai dari ini dia. Film romantis atau film komedi? Film komedi. Film romantis. Kalau bisa romantis komedi ya. Iya benar. Di depan layar apa di balik layar? Depan di balik layar. Bagus. Sambal atau gulali? Gulali. Sambal. Okay. 3 kali ya Kamel ya. Video call atau chat lewat WA? Chat lewat WA. Chat WA. Oke. Tunggu, wait. Kenapa kalian lebih suka chat lewat WA? Karena okay, you first, Mel. Kalau aku personally, sometimes I have anxiety. Jadi kalau lewat chat WA, aku bisa pikir dulu apa yang mau aku omong dan orang itu proses. Same. Kalau aku kinda introvert gitu. Jadi kayak susah ngomong sama orang yang baru dikenal. Kalau misalnya baru dikenal, I think lewat chat WA itu lebih lebih bisa diatur gitu mau ngomong apa, bisa disusun dulu dan bisa di-automate juga. Soalnya nggak auto replies and such. Ya tergantung orang aja interpretasinya ya dari chat. Betul. Aman, main aman. Oke. Yes. Lanjut. Jadi entrepreneur atau public figure? Jadi entrepreneur. Bagus. Lanjut. Dikejar penggemar atau dikejar setan? Dikejar. Dikejar penggemar.
sama setan-setanan. Oke lah kalau gitu. Nah, kita sekarang masuk ke challenge ya. Ini dia challenge yang dari kita. Challenge. Ini tell the story challenge-nya. Oke, ini challenge pertama. Ini untuk siapa nih kira-kira? Gambarnya, wih mantap. Wow. Kita lihat ya. Siap. Silakan. Oke. Carmel. Oh bukan ya, silakan Kak Jenny. Kaget aku. Mana dan kapan? Lanjut. Coba tell Oke, the story about this photo. Itu sebelum pandemi, I think 2019 ya, 2019 atau awal 2020 sebelum pandemi. Itu kita bikin seminar, jadi me, my brother, Jerome, sama papa. Yes. Bertiga. And I think it's the first time yang kayak kita bikin seminar dan bertiga gitu. Jadi background story-nya adalah papaku itu seorang missionary, jadi memang biasa di ini apa kayak di gereja-gereja atau di pedalaman emang seorang pengkhotbah. Jadi it's the first time kayak papaku itu entrust one session untuk aku sama Jerome bawa gitu. Jadi itu ada fotonya diambil waktu Q&A session. Ih, Gitu. lucu banget ya, keren banget Om, luar biasa loh. Oke, lanjut. Yeah. Waduh. Oke, ini itu waktu aku pernah main di musical gitu bareng sama Kayura, Yunita, terus sama dua temanku yang lainnya kayak OL juga. Terus waktu sebelum syuting yang doget-dogetnya itu kita syuting yang suara dulu kan. Ya. Kita syuting yang suara. Nah, waktu itu kita pengen kayak bikin teaser gitu. Oke, itu pura-pura nyanyi. Pura-pura nyanyi udah pokoknya pura-pura nyanyi acting aja gitu kayak itu sebenarnya kayak aku cuma terus kayak difotoin sama temen gue gitu. Kalau nggak bakal gitu ekspresinya. Nyanyi dikit dong, Bayan. Enggak mau. Oh, enggak. Kenapa sih? Itu di live yang lain aja. Asik. Ya. Next. Wiz. Oke, itu kalau itu waktu itu kita ada campaign dan dalam campaign itu kita ngirim seragam SMA ke Jerome sama 3 temen Jepangnya dia. Jadi waktu itu mereka beli, mereka dapat terus mereka pakai lah ya kan, jadi kayak anak-anak SMA Indonesia. Jadi kan itu kan yang 3 orang Jepang tapi mereka pakai seragam Indonesia. Nah aku iseng sih sebenarnya, aku beli seragam PNS. Aku beli seragam guru kayak guru itu kalau nggak salah seragam pramukanya guru SMA negeri apa SMP negeri gitu. Terus aku pakai, terus itu aku foto di depan kamera terus dieditin sama editor kita kayak dimasukin ke tengah-tengahnya foto mereka gitu. Jadi Pak Guru. Jadi guru ya, kenapa nggak jadi temennya gitu kan? Karena Kenapa guru? Apalah. Oke, next picture. Oh ini untuk Carmel berarti. Oke. Waduh. Ini dia, Anak SMA juga masih dengan seragam SMA. Gimana Kalau Carmel? ini di foto waktu syuting series aku yang sekarang lagi jalanin The Virgin. Terus ini foto sama cast lainnya. Pakai film kamera terus ceritanya kita anak SMA. Jadi pakai baju SMA. Lanjut. Wih. Asik. Udah. Foto aku lihat waktu ini. Ini waktu aku datang ke Box Movie Awards, aku lupa Movie Awards itu untuk TV. Terus ini kayak di I forgot was it red carpet atau blue carpet ya gitu. Terus foto ini Cantik banget Carmel. lanjut. Ini dia foto terakhir. Asik. Ya ampun, this was 5 years ago. Ya. Waktu malam final Gadis Sampul, terus pas semuanya udah dinobatin pemenang-pemenangnya. Terus ini kayak parade finalnya waktu udah dapet buket, terus sash and top crown-nya kayak gitu. Udah 5 tahun lalu. Wow, time flies ya, udah 5 tahun yang lalu loh. Luar biasa. Oke, kalau gitu ada lagi? Oke, udah selesai. Kalian sudah selamat dengan challenge dari kita semua. Terima kasih kepada Bang Ian dan Carmel di sini yang udah 60 tahun. 60 tahun. Kenapa jadi 60 tahun? 60 menit. Udah 60 menit. Kita ngobrol-ngobrol di sini udah banyak banget ya teman-teman di sini
sini semua yang mendapatkan sharing yang menginspirasi dari kedua narasumber kita. Semoga bisa diaplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari ya teman-teman, yang baik-baiknya, yang positif-positifnya ya. Oke, nggak usah beli, jangan beli seragam guru terus kalian foto, itu nggak usah, nggak apa-apa. Aku juga mau ngingetin sekali lagi buat ikutan Gadis Academy Mini Challenge ya. Kalian bisa screenshot, bisa apapun dari sharing di kelas Gadis Academy kali ini. Dan jangan lupa juga untuk nge-tag dan mention nih ke @gadismax, @jhianps, @carmela_vdkruk dengan hashtagnya Gadis Academy Mini Challenge, hashtag Gadis Academy 2021, dan hashtag Girl with Purpose ya teman-teman. Share sebanyak-banyaknya, share the positivity about this class teman-teman. Dan aku mau mengucapkan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita. Ada nggak yang mau disampaikan lagi, Carmela dan Kak Jehian? Carmela dulu. I just want to say thank you Kak Oni dan Gadis, thank you juga Kak Ian. Dari sini aku juga belajar banyak. Terus hopefully kalian semua yang nonton get something positive dan kalian bisa apply ke kehidupan kalian. Thank you. Kak Ian. Siap. Kalau dari aku, jangan lupa jadi orang yang adaptif di tengah perubahan yang lagi cepat terjadi di sekitar ini. Thank you juga buat Gadis dan Carmel, and don't forget, asik. Jangan lupa beli menanti, asik. Promosi. Jangan lupa nonton The Virgin kalau udah keluar. Bagus. Oke, keren banget semua. Jangan lupa juga untuk ikutan Gadis Sampul 2021, karena Gadis Academy ini adalah Road to Gadis Sampul 2021 nanti di akhir kelas Gadis Academy ya teman-teman. Dan aku mau mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita undur diri bareng-bareng ya teman-teman di sini ya. Aku Leonie Siombing, pemimpin redaksi dan komunitas Gadis, dan Carmel. Keren. Aku Jehian Panangen Sejabat. Oke, kita undur diri teman-teman. Sampai jumpa di kelas bye. Bye. Dadah. Terima kasih. Thank you Kak.